Halo semuanya, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua? Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal-soal matematika, khususnya tentang parametric equations ya. Soal ini adalah soal kuis dari salah satu sekolah, dan kalian boleh download soalnya di dalam link di kolom deskripsi. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita langsung lihat bagaimana soalnya. Jadi untuk yang pertama nih, ini post test A atau quiz tipe A, ya jadi ada dua tipe yang kita akan bahas di video kali ini. A curve C has a parametric equations, ya ini ada X equals to bla 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 and Y equals to bla 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 dengan domain seperti ini ya. Jadi topik kali ini kita diminta untuk mengubah equations parametric ini ke dalam Cartesians ya, persamaan Cartesians. Nah, caranya bagaimana? Caranya nggak terlalu sulit menurut saya. Jadi X-nya ini kalau kalian perhatikan kita akan substitusi ke persamaan yang sebelah kanan ya. Ini kan ada X sama Y seperti ini. Nah, jadi ini kita pindahin nih. Jadi X plus 1 sama dengan 2T, kemudian kita bagi 2, jadinya T, kita bisa tulis X plus 1 dibagi 2 ya guys. Jadi ini kita simpan dulu persamaan yang ini. Persamaan yang ini kita substitusikan, ini kan T, ini juga T, berarti kita bisa ganti nilainya Y sama dengan 1 dibagi, berapa tuh guys? Ini X plus 1 bagi 2, ditambah, ini 1, saya langsung samain penyebut ya, 2 per 2, biar bisa langsung dihitung, ini jadi 1 dibagi X plus 3 per 2. Itu berarti Cartesian equation-nya Y sama dengan 2 dibagi X plus 3 ya guys ya. Jadi untuk yang nomor 1A ini udah ketemu jawabannya. Seperti ini. Di bagian yang B, kita tuh diminta menentukan domain dan range dari fx-nya. Nah, buat nentuin domain sama range, domain, salah. Ini domain dulu ya. Kan domain itu daerah asalnya. Nah, daerah asalnya untuk si ini ya, fx-nya ini kan 2 per x plus 3. Nah, caranya kamu, kan domain itu kan sebenarnya yang part x ya. Nah, kamu lihat di bagian sininya nih. Nah, dengan clue yang dari awal nih ya, kan domain dari si parametric equation-nya kan dalam bentuk T itu dari 0 sampai 3, kita masukin ke dalam bentuk X-nya. Jadi, kita masukin ya input kalau T-nya itu 0 ya. Jadi, input, saya tulisnya input, T-nya itu kalau 0 ke dalam persamaan X sama dengan 2T min 1. Jadi 2 kali 0 kurang 1. Hasilnya berapa guys? Ini min 1 ya. Kalau input waktu T-nya 3, berarti berapa? X-nya itu 2 kali 3 potong 1. 6 kurang 1, ini jadinya 5. Nah, itu berarti nanti domainnya, kalian bisa tulis domainnya itu min 1, lebih kecil X, lebih kecil 5. Seperti itu. Ya, jadi untuk menentukan domain, kalian masukkan domain dari yang awalnya, yang bentuknya T ini, ke dalam X-nya. Nah, bagaimana dengan yang range? Untuk yang range itu kan yang part Y. Ada dua cara, ada dua cara sebenarnya. Kamu bisa masukin yang ini tadi ke dalam bentuk yang ini, ya, karena itu T dimasukin ke Y. Nah, atau kalian masukin domain yang kalian udah cari di bagian ini awal ke langsung ke function awalnya, ke function akhirnya seperti itu. Ini harusnya hasilnya sama sih. Tapi saya memilih masukin yang 0 ya. Jadi saya masukin input T-nya itu 0 ke persamaan, jadi Y sama dengan 1 dibagi 0 tambah 1. Ini hasilnya 1 ya. Sorry, ini 0 ya. Aduh, jelek banget. Kemudian masukin T-nya itu tadi 3 ya. Berarti Y sama dengan 1 per 3 tambah 1. Ini hasilnya 1/4. Jadi ini di range-nya itu kamu urutin ya. Ini angka yang kecil, ini Y, ini 1 kayak gitu. Seperti itu guys. Oke, kalau kalian mau coba masukin yang ini nih, harusnya hasil sama. Jadi boleh nggak domainnya ini, ya, domainnya ini saya masukin ke yang ini nih. Boleh nggak buat nentuin range-nya? Boleh. Coba ya, kalau input, ini saya penasaran nih. Input X-nya itu negatif 1, jadi Y sama dengan 2 dibagi min 1 plus 3. Ini hasilnya kan min 1 kan? Nah, kalau input X-nya itu 5, berarti Y sama dengan 2 dibagi, aduh, maaf, kepencet. Itu 5 tambah 3, 2/8, atau 1/4. Ternyata hasilnya sama ya guys ya. Jadi kesimpulannya sama. So, kalau kamu mau input T-nya itu ke Y, itu boleh, atau domainnya itu ke function
Y yang sudah kalian dapat, itu juga boleh ya. Hasilnya bakal sama ya, jangan lupa dibentuk seperti ini ya. Ini adalah jawaban untuk yang nomor 1, guys. Ya, boleh pause video ini buat sambil nyocokin jawabannya dengan jawaban kalian. Kita akan lanjut sebentar lagi ke soal yang berikutnya, soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini parametrik tapi dia ada trigonometriknya, fungsinya. Jadi mungkin agak sedikit ribet ya, apalagi diminta sketch. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Jadi yang A, Cartesian-nya. Nah, ini berarti X itu kan setengah cos theta, berarti 2X sama dengan cos T ya. Nah, Y-nya itu, nah ini kamu harus belajar yang bentuk-bentuknya double angle. Nah, ini saya langsung ubah ya. Ini adalah 2 cos kuadrat T min 1 ya. Kalau nggak hafal ya mesti belajar, dihafalin ya. Ini kita ubah ya, ini di expand seperti ini. Nah, ini bentuknya sama dengan yang ini. Jadi, Y sama dengan 4 kali 2X kuadrat min 2. Y sama dengan berapa nih, guys? Hasil akhirnya adalah 16X kuadrat min 2, seperti ini ya. Ini adalah jawabannya untuk yang nomor 1A. Nah, bagaimana yang 1B ya? B itu kan tentang domain dan range, sama seperti tadi. Yuk kita coba nentuin domainnya dulu. Domainnya kamu masukin kemana nih? Nah, input ya, kalau yang ini pasti input T-nya itu 0 ke ini ya, persamaannya. Jadi 2X sama dengan cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi X-nya adalah setengah. Oke ya. Kalau input T-nya 2V, bagaimana guys? Cos 2V. Cos 2V itu juga 1, guys. Loh, jadi X-nya setengah juga. Nah, ada nilai-nilai yang kamu harus perhatikan kalau trigonometrik ya. Ini kan 0 sampai 2V. Coba deh dimasukin ya. Dimasukin tengah-tengahnya yaitu V. Kita coba lihat apakah menghasilkan nilai yang berbeda. Ternyata kalau ini bisa menghasilkan cos V itu kan negatif 1 ya. Ini hasilnya adalah negatif setengah. Nah, hasilnya tuh berbeda tuh. Nah, jadi ini memang agak tricky. Kamu harus coba cek kalau trigonometrik itu beberapa sudut ya. Mungkin kayak 0, 2V, ini kan ujung-ujungnya. Tapi di antara itu ada nilai Pi yang bisa menghasilkan angka yang berbeda ya. Jadi ini sama ini jawabannya. Jadi kita bisa apa? Simpulkan domainnya itu adalah dari min setengah X sampai setengah kayak gitu. Ya, ini untuk domainnya. Gimana dengan range? Nah, range berarti konsepnya sama ya seperti tadi. Kamu tinggal pilih mau masukin ke kemana gitu. Alamak, maaf. Jadi saya input T-nya itu 0 ke mana ya guys ya? Enaknya ya. Udah masukin ke yang ini aja ya, gampang tuh. Jadi Y sama dengan 2 cos 2 kali 0 kan 0. Cos 0 itu kan 1, jadi 2. Nah, ini saya langsung pakai Pi ya. 2 kali cos 2V. Cos 2V. Wah, cos 2V itu juga 1. Wah, jadi berapa nih guys? Coba nih. Ternyata kalian untuk yang range ini kalian mesti input nilai T-nya itu Pi per 2 ya. Biar dia bisa menghasilkan nilai yang berbeda nih. Jadi 2 cos, ini kan 2 kali Pi per 2. 2 kali cos Pi. Jadi ini hasilnya tuh min 2 nih. Kan cos Pi itu kan negatif 1 ya. Jadi ini negatif 2 tuh. Hasilnya berbeda. Jadi untuk range itu sendiri jawabannya adalah min 2 Y 2. Seperti ini. Nah, ya, ini jawabannya ya, tolong diperhatikan ya guys ya. Sekali lagi ya, untuk sudut-sudut trigonometrik ini banyak yang tricky, jadi kalian harus coba beberapa angka ya. Kalau misalnya 0 hasilnya 2, Pi hasilnya 2 juga, kalian boleh coba di tengah-tengah, misalnya Pi per 2 seperti itu. Kayaknya kalau saya masukin T-nya 2 Pi juga hasilnya 2, sama aja gitu. Ya, oke. Nah, untuk bagian sketch bagaimana? Untuk bagian sketch, kita akan coba ya, bagian sketch. Jadi, seperti ini ya. Ini X, ini Y-nya. Nah, dia bilang domainnya itu min setengah sampai setengah. Berarti ini min setengah, ini sampai setengah. Untuk range itu dari min 2 sampai 2. Ini, sorry not to scale ya, nggak muat nih. Ini min 2 sampai 2 di ujung sini. Nah, ini berarti kan bentuknya kayak curve gitu ya. Nah, kamu sebenarnya diminta menggambar curve yang ini nih, basically. Jadi, itu sketch-nya adalah, ini kan angkanya jelek ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu gimana cara sketch-nya, ini cari intercept nih. Ini misalnya kalau X-nya itu 0,
Y-nya min 2 kan? Berarti di sini ya guys ya. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa nih? X-nya bakal plus minus akar 1/8. Nah, itu didapat kurang lebih agak di dalam sini. Jadi nanti grafik itu seperti ini nih nanti ya. Nah, kayak gini. Jadi domainnya itu dari sini sampai sini adalah domain. Range-nya itu tuh dari sini sampai sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Sorry, aduh, pentabnya error ya. Silakan ya, as usual, kalau kalian ada pertanyaan, boleh tanya di dalam meeting atau di dalam kolom komentar, atau melalui WhatsApp saya itu juga bisa. Nah, kita sebentar lagi akan masuk ke soal yang berikutnya. Yuk, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ini tipe satu lagi nih, tipe yang B. Nah, tipe yang B ini bentuknya screenshot. Mirip-mirip ya, jadi saya rasa nggak terlalu banyak saya menjelaskan, jadi kalian boleh coba sambil nanti mencocokkan jawabannya dengan saya. Ini berarti kalian akan ubah ini manipulasi T-nya itu X min 3 dibagi 2, dan Y-nya itu 1/, X min 3 per 2 potong 2/2. Jadi Y-nya ini adalah 2/X min 5, seperti ini ya. Oke ya, benar ya, harusnya nggak terlalu susah ya. Oke, udah benar nih, takutnya ada yang salah ngitung. Sekarang diminta yang namanya apa nih? Domain ya, sorry. Ngeblank tiba-tiba. Domain. Domain itu berarti kamu lihatnya ini 2 sampai 5 ya guys ya. 2 sampai 5 berarti input ya, input. Coba ya, T-nya itu 2 sama T-nya itu 5. Ke X ya, jadi ini X ini 2 kali 2 tambah 3, hasilnya 7. 2 kali 5 tambah 3, 13. Jadi kemungkinan domain itu adalah seperti ini ya. Please ya, kalau misalnya saya ada salah hitung di dalam buat konten, jangan diem-diem aja. Saya minta dong dikoreksi gitu ya, boleh di-info ya, biar yang lain juga yang nonton bisa memperbaikinya. Kemudian untuk yang range itu berarti saya coba masukin ya, T-nya 2, T-nya itu 5 ke dalam Y. Itu berarti 1 kurang 1 per ini jadi 1. Kalau ini 1/5 potong 1/4. Kayak begini guys. Jadi untuk bagian range hasilnya itu 1/4 Y1 guys ya. Kurang lebih kayak seperti ini ya. Oke, lanjut ya ke soal terakhir di konten kali ini, yaitu soal yang keduanya. Soal keduanya adalah sebagai berikut ya. Ini mirip dengan tipe yang sebelumnya, cuma ya mirip lah. Tapi ini cos juga ya ternyata ya. Jadi kita tinggal substitute nih. Yang X itu kan udah dapat. Jadi Y itu dia buka nih. Ini 2 cos kuadrat T min 1. Itu berarti 6 cos kuadrat T min 3. Nah, itu jadinya 6x kuadrat min 3. Seperti ini ya. Ini adalah yang A, sudah dapat jawabannya. Nah, untuk bagian yang B, domainnya. Domain itu seperti biasa kamu harus cek ya. Kalau T-nya, misalnya T-nya itu 0. T-nya itu Pi. Jadi X itu cos 0. Cos 0 itu kan 1. X itu cos Pi min 1. Jadi kemungkinan domain itu min 1 X sampai 1. Seperti itu ya. Sorry, ini harus dicek loh. Ini ternyata ikut ya. Ada tanda sama dengan nih guys. Berarti di sini harus dikasih sama dengan nih. Ya. Kalau tadi sebelumnya ada gak ya? Oh, sebelumnya nggak ada. Sebelumnya lagi. Nah, ini sebelumnya nih ada ternyata guys. Jadi yang 0 ini nih, 0 ini setengahnya harus wait, 0 itu kan setengah ya. Ini nih dikasih nih setengah nih. Ya. Tadi yang ini berarti 2 ya. Duanya ikut nih ya. Sorry ya. Diperbaiki nih, dicek lagi ya. Ini nggak ada. Oke ya. Coba dicek kembali ya. Jadi yang ini nih harus dikasih sama dengannya. Oke.
Lanjut ya. Jadi ini jawabannya sudah ketemu. Nah, lanjutnya di bagian apanya nih? Di bagian range-nya. Di bagian range-nya kita coba masukin kalau misalnya T-nya 0, coba dimasukin kalau T-nya itu nanti pi per 2 gini. Kita coba tes ya beberapa nilai. Jadi X atau masukin ke Y ya. Y sama dengan 3 cos 0, 3 cos 3 cos ini 2 V. Ini jadinya 2 kali pi per 2. Ini jadinya 3, ini jadinya juga 3. Nah, yang ini hasilnya adalah negatif 3. Jadi untuk range, ya kita bisa tulis range yaitu berarti min 3, Y sampai 3 seperti ini ya. Ini jawaban untuk yang nomor 2 bagian yang B seperti ini. Nah, bagaimana untuk sketnya? Sketnya itu sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi kamu gambar kartesiannya ya. Sekali lagi not to scale, ini X, yang ini Y-nya. Oops, sorry. Nah, jadi kalian plot min 1 sampai 1 itu untuk domain ya. Jadi ini min 1, 1, min 3, sampai 3. Nah, kalian kan gambar grafik ini, tapi jangan semuanya. Maksudnya, kalian udah memang gambarnya udah belajar kan kayak gini, tapi jangan semua digambar. Kalian harus tentuin misalnya kalau X-nya 0, Y-nya kan min 3. Ketahuan. Berarti di sini nih ya titik baliknya nih. Kalau misalnya Y-nya yang 0, itu berarti X-nya nanti ada berapa tuh? Ini sket aja ya. Ini kan kalau Y-nya 0, 3 per 6 plus minus akar setengah ya. Berarti sekitar di sini kurang lebih ya. Kurang lebih aja ya. Nanti jadi gambarnya itu nah kayak gini ya. Jadi dia memotong di sini, terus dia muter balik, kurang lebih seperti ini. Ya. Ini sorry ini sampai ujung nih, ujung tengah. Ini aduh saya perbaiki lagi ya. Di ujung sini, dan di sini dia akan muter ya, kurang lebih dia memotong kayak gini ya. Ini kira-kira aja ya. Nah, persis mirip atau dengan yang nomor sebelumnya tadi ya. Oke guys, gimana konten kali ini? Semoga cukup membantu kalian buat mempersiapkan diri kalau ada kuis di sekolah tentang koordinat parametrik dan equations-nya ya, domain dan range khususnya. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain ya. Kalau kalian mau bertanya, sekali lagi boleh drop your questions on the comment sections. Kita ketemu di lain waktu ya. Terima kasih. Bye-bye.